إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. Ibadallah ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Wasiat kepada kita semua untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bertakwalah kalian dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna sharafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Datang Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, namun kau ingat bahwa sungguh engkau akan mati, dan cintailah siapapun dan apapun yang kau ingin cintai. Ingat engkau akan berpisah dengannya. Berbuatlah sesukamu, engkau akan diberikan balasan oleh Allah sesuai dengan perbuatanmu. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun malam, dan kejayaannya, kekuatannya ketika dia hanya bergantung kepada Allah Rabbul Alamin." Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebuah nasihat yang sangat besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya kepada kita semua. Yang pertama, Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sesukamu, tapi kamu ingat bahwa kamu akan mati. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin kematian senantiasa di hadapan matanya. Seorang mukmin kematian akhirat senantiasa di hadapan matanya. Karena dia tahu bahwa dunia ini bukan tempat abadi, bukan tempat selamanya, sehingga dia persiapkan untuk hari tersebut. Kemanapun kita berlari, siapapun mereka, apapun mereka, kemanapun mereka bersembunyi tidak bisa. Sungguh semua kita akan merasakannya. Sebagaimana kita duduk di masjid ini di hari Jumat yang mulia ini, maka kita juga akan didudukkan, akan diletakkan, dibaringkan di atas keranda dan kuburan. Tidak ada yang bebas, tidak ada yang lepas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa imitta fahumul khalidun." Wahai Muhammad, jika kamu saja meninggal, maka bagaimana mungkin mereka akan bisa abadi? Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladhi tafirruna min فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian berlari darinya, kematian yang kalian takut darinya, yang kalian bersembunyi darinya, akan mendatangi kalian, akan datang kepada kalian, dan semua kalian akan dikembalikan kepada Allah, akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin yang mengetahui alam gaib dan yang nyata. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita tidak mati dengan penyakit tertentu, maka kita akan mati dengan yang lainnya. Dia tidak mati dengan tabrakan, kecelakaan, dia akan mati di atas ranjang rumah sakit. Dia tidak mati dengan sesuatu penyakit, akan mati dengan yang lainnya. Dikatakan oleh seorang salaf, seorang man lam yamut bitta'ni mata bighairi. Barang siapa yang tidak mati dengan penyakit wabah, maka dia akan mati dengan selainnya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
bahwa kita persiapkan untuk hari tersebut. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang mukmin kematian senantiasa di hadapannya, yang dengannya dia tidak terlalu berambisi dengan dunia, yang dengannya dia tidak terlalu cinta dengan dunia, yang dia dengannya dia sadar bahwa kehidupan ini bukan selamanya, sehingga dia persiapkan untuk kehidupan akhirat. Ini yang pertama, wasiat Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah sesukamu, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Siapa yang tidak cinta dengan anak istrinya, saudaraku? Siapa yang tidak cinta dengan anak istrinya, saudaraku? Ingat mereka akan berpisah dengannya. Siapa yang tidak cinta dengan harta bendanya, saudaraku? Ingat kita akan meninggalkannya. Siapa yang tidak cinta dengan keluarganya, siapa yang tidak cinta dengan keluarganya, sahabatnya, semua kita akan berpisah dengannya. Tidak ada yang abadi. Yang menemani kita adalah amal kita. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat di sisi Allah, yang mulia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang paling kita cintai adalah Allah dan Rasulnya, dan amal saleh kepada Allah. Itulah yang bisa menemani kita. Itulah yang bisa kita bawa menuju akhirat. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wasiat dari wasiat Jibril alaihissalam. Beliau mengatakan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah sesukamu, namun ingat engkau akan diberikan balasan sesuai dengan perbuatanmu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sekecil apapun amal yang kita lakukan akan ditampakkan oleh Allah di hari kemudian, akan diberikan balasan oleh Allah tabaraka wa taala, akan diganjar oleh Allah subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Semua akan diberikan, semua akan ditampakkan oleh Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir ketika mereka diberikan kitab mereka, ketika diberikan catatan amalan-amalan mereka, mereka mengatakan, qalu ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mengatakan, kitab apa ini? Catatan apa ini? Catatan apa ini? Tidak ada satu perbuatan yang kecil dan besar yang aku lakukan kecuali nampak di sini. Dan mereka mendapatkan semua apa yang mereka lakukan ada di situ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi satu pun di antara kalian. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ingat, janganlah kita meremehkan satu kebaikan apapun, karena boleh jadi dengan kebaikan yang kita anggap remeh itu, dengannya Allah memasukkan dalam surga. Boleh jadi kebaikan yang ringan, yang kecil, yang kita anggap remeh, yang kita sepelekan, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari neraka. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidakkah anda mendengar sebuah riwayat dari Nabi alaihi wassalam, orang-orang yang masuk surga dengan amalan-amalan yang ringan? Di antaranya Nabi alaihi wassalam sebutkan, dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada seorang laki-laki yang dia masuk surga dengan seekor lalat, yang artinya dia tidak mau menyembelih hanya seekor lalat untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Ada seorang wanita pezina yang dia berzina, bermaksiat siang malam, ternyata dia masuk surga hanya memberikan seekor anjing minum. Amalan yang sepele mungkin, dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia. Ada seorang laki-laki yang dia masuk surga, dimasukkan surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan ranting pohon yang dia singkirkan, yang mengganggu jalannya manusia. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan sebaliknya, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, jangan anda meremehkan satu keburukan apapun, karena boleh jadi dengan keburukan tersebut dicampakkan kita ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak amal salehnya, betapa banyak ibadahnya, ternyata masuk neraka dengan sebab amal kecil maksiat yang dia lakukan.
Tidakkah anda pernah mendengar ada seorang wanita yang dicampakkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan seekor kucing yang dia kurung, tidak diberikan makan, tidak dilepaskan. Nabi sebutkan dia masuk dalam neraka, waliyadzubillah, dan lain sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Jibril, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan dia bangun malam, kemuliaan seorang mukmin dengan dia salat, berdoa, istighfar, sujud dan ruku kepada Allah di malam hari, dengan dia salat qiyamul lail, menjaga qiyamul lail. Itulah kemuliaan saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemuliaan seorang mukmin bukan dengan harta benda yang dia miliki. Kemuliaan seorang mukmin bukan dengan jabatan yang dia miliki. Kemuliaan seorang mukmin bukan dengan kekayaan dan sebagainya. Kemuliaan seorang mukmin dengan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wasiat dari wasiat Jibril alaihissalam dikatakan, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Kekuatanmu wahai Muhammad, kekuatanmu, kejayaanmu dengan engkau tidak bergantung kepada manusia, tapi engkau bergantung kepada Allah. Ibadallah, saudaraku kaum muslim rahimakumullah, dalam segala hal kita bergantung kepada Allah, dengannya kita akan kuat. Ketika kita bergantung kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan lemah kita. Dalam masalah rezeki kita serahkan kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepada kita. Dengan masalah kesehatan, wabah sekarang ini bukan bergantung kepada masker, bukan bergantung kepada obat, bukan bergantung kepada pemerintah, tim kesehatan, tidak, wallahi tidak. Ini hanya sebab, ini hanya wasilah, hanya sebab ikhtiar. Tapi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menurunkan penyakit? Allah. Kalau Allah berkehendak, 1 detik semua makhluk yang ada di alam semesta ini mati seketika. Tidak ada yang berkuasa. Gantungkan segalanya kepada Allah. Kita gantungkan hati kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Dia mengatakan, siapa Tuhan wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, alladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Dialah Tuhanku yang memberikan makan kepadaku dan memberikan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfini. Dan ketika aku sakit, dialah Tuhanku yang memberikan kesembuhan kepadaku. Kaum muslimin, dia bergantung hatinya kepada Allah. Dengannya dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Dengannya dia akan diberikan kekuatan oleh Allah. Namun ketika dia bergantung kepada makhluk, dia bergantung kepada selain Allah, hatinya terikat, terkait, berharap kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kehinaan, kelemahan, kekerdilan kepada mereka. Kita bergantung kepada Allah dalam segala urusan kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan kaum muslimin semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita, menjadikan kita orang-orang beriman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.